Jangan lupa nobar, ngobar, Altu 85. Oke, baik. Sekarang jam 16:08. Pesertanya sudah ada 14. Kita bisa mulai ya, Kia ya. Siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua yang hadir di Ngobar Altu 85 sore hari ini. Dimohon untuk menyalakan kameranya biar bisa lihat nih teman yang pada kangen, yang Takar ini yang mana, yang Rita tuh yang mana gitu kan, biar jadi keinget terus nih. Nusa yang mana, Desi, Dewi, Yani itu Walu Yani ya? Walu Yani bukan? Di Bandung atau? Yani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam, apa kabar? Iya, gue lagi di Bandung. Di Bali apa di Bandung? Bandung. Oh, Bali Bandung. lagi off. Oh, Bali lagi off. Sepi. Apa kabar? Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga teman-teman kita juga yang hari ini, yang dalam beberapa hari ini kondisinya sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Amin. Ya, kita sama-sama berdoa kita sebelum mulai ya, karena kelihatannya memang COVID ini sedang meningkat ya, jadi agak worry juga gitu kondisi kita, apalagi udah usia segini gitu. Jadi kita berdoa sama-sama semoga Allah memberikan kesehatan ya, kemudahan dalam segala urusan. Kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, segera kita mulai Ngobar Altu 85 di sore hari ini. Rasanya seru banget ya waktu saya sampaikan promo, saya share promo tentang tamu kita di sore hari ini, yaitu rahasia siapa ya tamunya ya yang bikin heboh ya. Sampai ada yang khusus nggak pernah hadir tapi dia WA ke saya gitu, salah kali ini judulnya gitu kan. Saya bilang ini udah benar, saya bilang gitu. Jadi sampai seperti itu gitu ya. Wah, banyak banget. Berarti banyak fansnya nih Om. Oke, baik. Judulnya sore hari ini adalah Kisah Pejuang Keadilan. Kita hari ini 19 Juni 2021. Dengan siapakah dia? Dia adalah Standar Kia Latif ya. Teman-teman pasti tahu, kita sama-sama di SMA 7, lulus tahun 85, duduk kelasnya kelas 1 12, kelas 2-nya 2 IPA 6, 2 IPA 6 ya. 2 IPA 6 ya. 2 IPA 6, kelas 3-nya 3 IPA 4. IPA 4 ya. Betul ya? Oke. Betul. Lulus SMA, kuliah di FISIP UNAS, program studi politik pemerintah Indonesia. Oke, saya bacakan. Wah, ini banyak banget ini, sampai 2 lembar pengalamannya. 1985 sampai 1992 HMI FISIP UNAS Jakarta. 1987 sampai 1988 Ketua BPM FISIP UNAS. Lalu 1987 sampai 1990 Ketua Studi Kelompok Pengkajian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat. Lalu Ketua SEMA FISIP UNAS. Selanjutnya pendiri koordinator Presidium Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta. Pokja Perkumpulan Indonesia untuk Keadilan Sosial, koordinator Forum Pengkajian Masalah-Masalah Sosial. Dilanjut terlibat aktif dalam pendirian Komite Independen Pemantau. Nah, ini mungkin masih zamannya kuliah nih ya. Dan wah, itu udah segudang tuh ya.
Terus Presidium Nasional Bidang Jaringan KIPP Indonesia aktif dalam pembentukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, lalu juga Badan Pekerja dan Koordinator Divisi Opini Publik Kontras, dan masih banyak lagi, banyak banget gitu ya. Jadi banyak banget. Dan posisinya sekarang, saya singkat, posisinya sekarang adalah Ketua Steering Committee merangkap salah seorang senator Prodem, Ketua Umum Sakti Serikat Kerakyatan Indonesia, aktivis gerakan dari tahun 80-an. Itu yang saya dengar. Oke, pasti ini yang membuat teman-teman juga penasaran ya. Apakah ceritanya juga seru gitu kan ya, karena sejak mahasiswa sudah menjadi aktivis, malah saya dengar bocorannya pernah ditahan ya sebagai tahanan politis. Ini seru banget. Oke, kita mulai, kita dengarkan cerita dari Om Kia, Sadar Kia, silakan. Oke, baik, terima kasih Sis Bud. Sama-sama. Yang saya kira perlu diapresiasi agenda atau program mingguan di Altu ini, di Altu 85. Dan itu penting buat menjaga spirit kebersamaan kita ya, merekat yang terserak kalau saya bilang gitu kan. Nah, seperti apa yang tadi sudah di intro, ya mungkin sebagian teman-teman ada yang udah ya karena sering berinteraksi ya, ketemu, komunikasi, ya cukup paham lah gitu loh kan, aku nih bagaimana sih sebenarnya gitu loh. Terus atau juga ada yang masih samar-samar, abu-abu, tapi nggak apa-apa ya, itu memang ya pentingnya kita ada forum seperti ini kan, bagaimana terus merekat komunikasi kita, kebersamaan kita. Jadi kalau apa tadi ya yang sudah disinggung, yang di intro oleh host kita, bahwa kiprah aku nih dari sejak mahasiswa, ya kebetulan studi di FISIP ya, ya aku merasa bahagia karena di situ mendapat pencerahan lah ya bahasanya, pencerahan. Kalau apa genitnya tanda petik ya, genit secara intelektual tuh dulu bilang teman-teman ya, kita romantis dengan dunia akademik gitu loh, kajian-kajian, apalagi namanya studi di FISIP kan yang sifat keilmuannya itu terbuka ya kan, beda dengan eksak gitu loh. Uji keilmuannya ada di laboratorium. Kalau studi di FISIP, uji keilmuannya ada melihat realitas yang hari-hari, day to day kita amati, kita rasakan dan sebagainya ya kan. Nah, itu terjadi proses internalisasi dalam diri ya, paling nggak ngebentuk diri aku bahwa kok begini, ternyata apa yang kita lihat macam-macam lah, soal ketimpangan sosial dan sebagainya gitu loh. Nah, dari situlah aku mulai terus coba menyelami sambil kita belajar kan, namanya juga belajar di kuliah. Aku merasa nggak begini nih keadaan nih sebenarnya. Nah, kebetulan kita ketemu banyak orang yang beragam, bukan cuma bicara dengan dosen, tapi kita live in istilahnya kalau di dunia aktivis ya, live in ke kantong-kantong masyarakat slum gitu loh, bahkan petani, ya pemulung, terus korban-korban penggusuran dan sebagainya. Kita live in gitu. Kita mau tahu benar apa sih yang mereka rasakan, kenapa keadaan seperti ini. Nah, itulah akhirnya aku dengan teman-teman yang segagasan membentuklah KP3M, Kelompok Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat gitu. Jadi studi itu alhamdulillah juga bisa menunjang ya, kalau bahasa begaya sedikit, mohon maaf, prestasi akademik kita gitu loh, prestasi akademik di kampus, karena
kelompok studi kan, kita mengkaji masalah sosial atau sosiologi, budaya, filsafat, ekonomi, politik, macam-macam kajian kita di situ kan. Nah, hasilnya itulah yang coba selain kita jadikan sebagai semacam rumusan pokok-pokok pikiran, tapi juga kita uji seberapa jauh apa yang kita kritisi dan kita kaji ini klop nggak, sinkron nggak dengan realitas gitu. Nah, disitulah dia makin terus berproses, berkembang, sadar atau tidak, kita juga menemukan benturan-benturan gitu loh, baik secara internal di kampus maupun ya di luar dalam arti realitas sosial yang ada, ya kan. Bahkan pada tahun 87 kelompok studi saya cuma karena gara-gara kartu lebaran kita kirim kemana-mana jadi persoalan sama keamanan gitu loh. Padahal itu kan gejolak, ya bahasa romantisnya gejolak intelektual muda lah gitu loh. Tapi zaman itu ya tahun 87 saya ingat kartu lebaran disortir gitu loh. Padahal kita bikin kartu lebaran, cuma memang kan isinya bukan sekedar minal aizin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, tapi ada yang kita sisipin juga pandangan-pandangan kritis lah, teori-teori kritis, teori-teori sosial gitu loh, ya kan. Nah itu yang jadi persoalan, ya kan. Tapi ya, itulah pengalaman, ya kan. Pertama kali tahun 87, terus kemudian ya saat itu berurusan lah dengan aparat, tapi dunia kampus ya alhamdulillah di lingkungan kampus bahkan dosen juga banyak kasih apresiasi, paling cuma dibilang hati-hati kamu gitu-gitulah biasa, ya kan. Bahkan mereka bangga gitu punya mahasiswa begini gitu loh. Nah, kemudian pada tahun 89 saya ingat kebetulan Juni, pas nih sekarang nih Juni. Saya dengan teman-teman ya kan saat itu ada kenaikan tarif listrik, ya kan. Juni 89 itu ada kenaikan tarif listrik yang begitu ramai pemberitaannya di media, ya kan. Dan itu jadi keluhan publik secara luas, khususnya masyarakat mohon maaf yang kurang beruntung lah, ya kan. Aku dengan teman-teman mengkaji soal itu, bahkan mengundang pakar, ya kan. Singkat cerita kita sampailah bahwa nggak bisa nih, kita nggak boleh terima kenaikan listrik yang membebani rakyat kecil. Nah kita punya konsep, karena kita juga udah dapat masukan dari pakar. Inilah yang kita bawa sebagai pernyataan sikap protes, ya kan, sampai 3 kali waktu itu bergelombang. Dan ya suasananya nggak seperti sekarang, ya kan, mahasiswa. Tapi alhamdulillah kita sosialisasi ke berbagai kampus di Jakarta, ada kurang lebih 22 kampus. Mereka merespon dan oke, kalau mau kita sikapi gitu loh dalam rangka memberi masukan. Tapi kan yang direspon oleh pihak atas tuh beda, apalagi mahasiswa. Jadi ya mohon maaf, dilihatnya politis gitu. Ya itulah risiko. 3 kali, yang pertama, kedua, ketiganya saya kalau bahasa sekarang sikat digebuk lah gitu. Pas lagi mimpin ke DPR kan dengan rombongan berbagai kampus, aku kebetulan dipercaya sebagai koordinator atau komandan lapangan, ya tangkap di situ, dihadang aparat, ya, dibawa ke Polda, ikutlah pesantren kilat 40 hari di Polda. Tahun 89. Nah tapi alhamdulillah itu mempengaruhi kebijakan, ya, karena pemberitaan media bukan cuma media lokal atau domestik, internasional juga saat itu, ya kan. Bahkan beberapa media kayak Straight Time, Asia Week, apa segala macam itu jadi cover both side, ya kan, jadi headline pemberitaan
kasus ini gitu, termasuk jadi ada strike time tuh gini waktu itu. Kebetulan presiden waktu itu dengan keluarga lagi berkunjung ke Amerika. Jadi Soeharto arrived in United Nations, student protest at home, gitu kan. Dan isinya, alhamdulillah bagus lah ya. Nah, tapi ya itulah akhirnya setelah kita ada dari 70-an orang, sisa 14 termasuk aku yang paling lama. Kan, tapi ya kita setelah itu bebas biasa. Saat itu yang kadang-kadang kita senyum, aku lagi ujian tapi karena dosen mereka respect, simpatik, keluar dari perusahaan boleh ikut ujian, bahkan menyerukan kepada mahasiswa suruh besuk gitu loh. Jadi besukan tuh rame dari macam, bukan cuma dari keluarga, dari berbagai kampus yang terlibat di kamar kita jadi kayak warung, banyak makanan. Jadi kayak warung, makanan lengkap, tinggal bagi-bagiin aja. Karena mahasiswa tuh ditaruhnya dipisahin, satu sel, satu dicampur sama yang lain. Tapi jadi kayak warung, makanan enak gitu. Dan akhirnya kita di dalam juga bisa karena dipercaya walaupun masih muda jadi kepala kamar. Ketika ada tahanan umum ya, kriminal masuk dengan tradisi di tahanan, digebukin pas segala macam, kita bisa rem itu. Enggak. Kalau teman-teman percaya saya sebagai kepala kamar, saya menolak soal itu. Orang sampai bonyok digebukin di dalam, aku tolak itu. Alhamdulillah bisa. Dan bagaimana kita bangun rasa spirit persaudaraan dan sebagainya lah, saling kasih pengertian. Karena kan beda nih mereka semua. Nah, dalam hal itu aparat malah jadi respect sama kita gitu loh. Nah, sampai ketika aku bebas mereka nangis, ada yang minta baju, jangan suruh bawa, padahal kita dibawain pakaian dari rumah, dari keluarga, dibesuk, belum teman-teman, kita tinggalnya semua nangis gitu kan. Ya nanti di luar kita ketemu, setelah itu kan alhamdulillah mereka jadi benar semua gitu. Karena macam-macam kasusnya, ya kan. Ya itu salah satu perjalanan. Kemudian juga di tahun yang paling berat memang di 89 itu kan ya, 89. Keluar dari situ aku membentuk Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta. Bahwa yang kemarin ikut ini kita follow up, kita manage, kita organisir. Jadi munculkan lagi jadi kepedulian mahasiswa. Kita waktu itu kan sangat romantisnya. Kita nggak mau dibilang jadi tanda petik kelas menengah yang hanya menikmati Menara Gading gitu loh, di Menara Gading. Nah, kita tunjukkan kita bukan itu gitu loh. Nah, akhirnya kumpul 20-an, lebih hampir 25 kampus waktu itu. Saya masih ingat semua kalau disebutin. Sampai sekarang orang-orangnya udah beragam, kita ada komunikasi. Nah, bentuklah Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta. Artinya di luar ekstra itu ya, di ekstra kampus yang agendanya bagaimana ya, mau dia latar belakang studi apapun gitu. Tapi kita concern terhadap keadaan yang bagi kita pahami sangat tidak menguntungkan saudara-saudara kita, bahkan kita juga tidak adil lah gitu. Sehingga ini harus terus dikritisi, disikapi. Walaupun pada akhirnya bentur lagi gitu. Nah, pada tahun terakhir itu saya 94 yang paling, kalau istilah teman-teman, paling parah. Ya kan? Ditangkep lagi. Artinya di luar antara 89 ke 94 tuh banyak tuh beberapa kali ditangkap, keluar masuk. Tapi yang paling berat lagi tahun 94 saya ditangkap langsung dan masuk lagi. Waduh, itu terasa benar, ya kan? Saya lagi megang juga beberapa kegiatan. Bahkan aku ini kan dulu di kampus jualan buku, ya kan?
Ya jualan buku buat survive gitu. Jadi kita di kampus tuh ada jadwal gelar jualan buku dapat dari penerbit dengan diskon yang besar, sehingga kita jual di kampus ada potongan diskon lagi, ada kelebihannya. Nah, jualan buku ini nih jadi berantakan gitu loh, ya kan? Nah, tapi ya itu bisa diurus lah, ya kan? Nah, selain jualan buku kan ini juga istilahnya ngasih bimbingan kalau anak sekolah tuh bimbingan belajar pada adik-adik mahasiswa yang mau dites, yang mau ujian gitu loh. Bimbingan belajar, butuh buku beli sama kita. Kan gitu kan. Ya kan, gelar di kampus, di tempat kita kos juga punya lapak lah gitu. Buku-buku dari beberapa penerbit mereka kasih diskon tinggi, kita bisa dapat potongan diskon lagi ngejual. Ya gitu aja terus berputar sampai kejadian tuh diskor di kampus, ya kan? Diskor di kampus karena ya memang politis, karena kampus juga dapat tekanan dari luar. Ya diskor kita jalanin, itu udah resiko. Di diskor 2 semester di kampus. Ya bagi aku dengan teman-teman yang sama-sama, bahwa ilmu nggak hanya didapat dari bangku formal kuliah. Aku bikin kajian, diskusi, segala macam lah. Ya alhamdulillah bisa berkembang di luar, bahkan sama dekan, sama dosen-dosen tertentu dijadiin semacam asisten lah gitu loh, ya kan? Padahal di skor kita, tapi secara formal kan nggak bisa duduk di bangku kuliah, tapi di luar itu gitu loh. Nah setelah masuk kuliah lagi, jalan lagi biasa. Alhamdulillah juga mendongkrak nilai akademik kita gitu loh. Ya itulah jadi istilahnya ringkasan perjalanan sampai aku selesai, istilahnya pasca student. Kita kan sudah berpikir bagaimana kita survive kan gitu loh. Survive di dunia kampus dengan survive pasca student itu kan beda, ya kan? Kerja juga bukan kerja di mana walaupun peluang itu, mohon maaf, ketika aku dalam tahanan banyak tawaran kalau aku mau gitu loh. Ya, kalau mau aku ambil gitu. Istilahnya bahasanya penggede lah yang tinggal nulis memo aja saat itu gitu loh, masuk di sini masuk. Tapi enggak, ya kan, bahwa kita juga manusia biasa, malaikat, bukan orang suci. Cuma kalau pakai cara begitu bagi aku enggak deh. Ya kita akhirnya create sendiri, ya kan. Kemudian juga ada senior yang udah punya usaha apa, kita bantu di situ gitu loh. Sambil juga terus berkiprah lah sesuai dengan jalan yang sudah dipilih gitu loh. Kalau ada lagu bilang tuh, Om Agus paham tuh lagunya, ya kan, lagu klasik rock, The Way I Choose gitu kan. Ini udah jalan yang kupilih gitu loh, ya kan. Om Agus paham tuh lagu-lagu klasik rock tuh banyak, apalagi anak 7, ya kan, yoga tuh pada semua tuh. Nah, ya dengan segala konsekuensi, resiko, gitu kan. Bahkan, jadi ya satu sisi nggak semua juga orang mengapresiasi bahasanya dengan, ya kalau secara simbolik angkat topi, yang nyinyir banyak juga, tapi itu biasa, itulah kehidupan kan. Penuh warna, kehidupan itu tidak satu warna, keberagaman itu adalah hakikat. Nah, makanya dalam konsep aku, visi aku, bahwa justru keberagaman itulah yang menjadi kekuatan kita, gitu loh. Keberagaman adalah aset kita, kekuatan kita
untuk meraih kemenangan, kemajuan. Ya tentu dalam pengertian yang positif gitu. Sama juga kan ketika kajian-kajian kita berbagai bidang studi, ya kan maksudnya di FISIP, berbagai bidang ya, mata kuliah lah ya, sosiologi, budaya, ekonomi, hukum, filsafat, bahkan agama dalam kerangka pengembangan intelektual. Jadi kita menemukan satu pikiran begini, bahwa ilmu itu adalah hanya konsensus ilmiah. Dia tidak harus dimutlakkan. Kalau dia dimutlakkan, maka dia akan menghambat otoritas kebebasan berpikir manusia. Nah ini terbukti memang benar. Jadi kalau kita lihat konteks dalam kehidupan masyarakat, kita pakai teknologi, komputer aja dulu dari zaman masih Pentium 1, kalau dia dimutlakan, dia nggak akan berkembang jadi Pentium 2 dan seterusnya, bahkan seperti yang sekarang gitu loh, ya kan? Nah, karena konsensus ilmiah aja, dia kalau tidak harus dimutlakan, maka dia kalau dia dimutlakan, dia menghambat otoritas kebebasan manusia, tidak lahir inovasi-inovasi di situ. Nah, begitupun juga bagaimana kita memperjuangkan, katakanlah, kita menolak ketidakadilan, menentang ketimpangan terhadap siapapun, bagi siapapun gitu. Karena tadi seperti aku bilang, kita live in di komunitas-komunitas masyarakat dimanapun. Bahkan aku sampai ke Indonesia Timur ya, mengadvokasi, kita bangun jaringan link kampus, mengadvokasi tani di nelayan di Senggigi itu dari zaman aku masih ini udah kesana gitu loh, ya kan, mengadvokasi nelayan yang tanahnya digusur, macam-macam lah ya, udah mana-mana, akhirnya terbangun itu semua. Nah, ya itulah bahwa concern kita terhadap masalah-masalah ketimpangan atau ketidakadilan ini bersifat terbuka. Makanya aku bilang, ya kan semua kita paham justice for all gitu kan, keadilan untuk semua. Maka apapun latar belakangnya, siapapun dia, ketika dia mengalami ketidakadilan dan ya itu harus dibela, bahwa di situ ada resiko, konsekuensi, itu udah soal lain lah ya, karena pilihan jalan. Nah, kemudian juga ada apresiasi, ada nyinyir, itu hal biasa, bagian dari warna kehidupan. Tapi prinsipnya bagaimana perbedaan-perbedaan yang ada itu kita jadikan aset kekuatan kita. Perbedaan, membangun kebersamaan dalam perbedaan, itu yang dahsyat gitu kan. Jadi kalau membangun kebersamaan hanya dalam satu warna justru kurang, tapi membangun kebersamaan dalam perbedaan itu luar biasa. Dan ini kupikir hal yang universal di dunia manapun gitu loh, ya kan. Jadi sehingga apa yang kita bilang keseimbangan dalam masyarakat, kalau dalam sosiologi itu dibilang ada titik equilibrium. Keseimbangan yang terbangun itu dia kan bukan dari satu unsur, ya kan, macam-macam. Nah ini yang harus dijaga, kan begitu. Hilang gambarnya. Ya saya kira yaitu penggalan-penggalan proses perjalanan aku lah ya, yang alhamdulillah sampai hari ini ya kita udah fasenya udah beda, ya kan, fase student dulu sama dengan fase sekarang kan. Tapi prinsipnya komitmen basic itu aku pikir nggak boleh hilang gitu loh. Dan gue yakin juga semua teman-teman punya cara dalam menyikapi soal timpangan, termasuk kita membangun kebersamaan dalam altu ini bagian dari
menjaga keseimbangan, pedulian, memunculkan empati, kan mengaktualisasikan kepedulian itu keseimbangan. Karena keseimbangan dalam masyarakat adalah sebuah keniscayaan. Ketika timpang, itulah yang jadi problem, jadi masalah. Dan Altu 85 yang menurut yang setahu aku dengar dari banyak teman-teman alumni, ya kan, 85 ini luar biasa, ya kan, gitu loh. Nah, jadi saya kira apresiasi 2 jempol buat teman-teman Altu, apalagi yang intens menghidupkan suasana silaturahmi lah, ya kan, silaturahmi kita ini kan di angkatan kita, siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun profesinya, bahwa kita adalah teman, kita adalah sahabat, bahkan kita adalah saudara. Karena yang ada jangan dilupakan, ketika dia hilang baru kita merasakan, gitu loh, jangan, ya kan, yang ada tuh harus dijaga. Ya, begitupun, mohon maaf dengan segala kelemahan, kekuranganku, bahwa mengekspresikan, mengaktualisasikan sikap dalam perjuangan keadilan juga sama prinsipnya. Cuma kadang kan ranahnya aja yang berbeda, tapi esensinya itu sama, ya kan. Di Altu itu kan ada KKS, ya kan, KKS Altu, terus macam-macam agenda segala macam. Itu bagian dari aktualisasi empati kita, gitu. Bagaimana kalau istilah sekarang tuh, berbagi itu indah. Berbagi itu kan enggak dulu dengan ukuran-ukuran material, ya kan, tapi pikiran, tenaga dan sebagainya. Karena kapasitas orang itu kan beda-beda, ya kan. Itu yang menjadi penting, aku pikir, paling enggak concernku secara pribadi, dan insya Allah ini terjaga, ya kan, dengan segala kelemahan dan kekurangan, khususnya buat teman-teman kita di Altu, tetap terus bahkan ditingkatkan menjaga spirit kebersamaan, karena kebersamaan itulah yang melahirkan kebahagiaan yang secara lahiriah, gitu loh. Penting dalam pada fase usia-usia kita sekarang. Kira itu. Ya, buat apa lagi? Iya. Wah, seru ya. panjang nih ceritanya nih. Oke, aku tertarik tadi dengar cerita dari ya, bahwa saat masih mahasiswa itu sudah beberapa kali keluar masuk ya, bergegesik. Waduh. Oke, bagaimana saat itu orang tua menerima hal tersebut, gitu loh. Menerimanya itu bagaimana gitu. Ya. Jadi gini, almarhum bapakku kan waktu itu, ya kan, kerja itu nggak di Jakarta, di luar gitu loh, di kapal lah bahasanya, kapal. Kadang dia di Natuna, di mana, bahkan ke Vietnam, ke Timur, gitu loh. Jadi nggak tahu, tapi dia ada feeling. Kalau bapak nih, dia ada feeling karena mengingat dia dulu masa muda, gitu loh. Dia ada feeling ketika aku ngambil studi FISIP, ya kan. Nah, kalau ibu di rumah, ya namanya orang tua ya pertama kali aku ditahan itu shock juga, kaget. Bahkan ketika besuk, bawa ini bawa itu, biasalah orang tuanya tuh dengan anaknya dan saudara-saudaranya, ya nangis. Dia bilang nggak usah nangis, kalau nangis nggak usah besuk deh, aku bilang gitu loh, ya kan. Karena ya namanya orang tua,
berpikirannya udah macam-macam, ada dramatisasi di kepalanya, membayangkan macam-macam. Nah, tapi setelah itu ya udah biasa aja, bahkan kadang-kadang ini ngasih masukan lah, ngasih pandangan. Jangan begitu, harus begini gitu. Harus begitu gitu. Ya kan? Nah, orang tuaku juga kan sering didatengin aparat gitu loh. Ya kan, datengin aparat untuk mengerem anaknya gitu kan. Ya dari berbagai instansi lah. Ya, cuma dia bilang, ya almarhum bapakku pas lagi di rumah, almarhumah ibu, ya dia sudah besar, sudah bisa menentukan pilihannya, gitu aja, ya kan. Cuma tetap ketika dia dengar berita, ya dia was-was dan segala macam lah ya, gitu loh. Was-was, ya itu manusiawi lah, pikir normal, ya kan. Aku kan jarang pulang, sekali pulang, ya kejadian gitu. Terakhir tuh yang 94 aku ditangkap di rumah pas lagi pulang, ternyata selama 10 hari udah diikutin. Bang Toyin. Iya, nggak mau pulang, sekali pulang ke rumah, ya mohon doa, waktu itu udah dikepung. Saya bilang, saya bukan penjahat, memangnya penjahat saya. Udah dikepung, aparat dia dibawa. Nah, karena ya, tapi yang menarik lagi, pasca 98 orang-orang yang pernah nangkep aku berteman sama kita. PDI itu 98 ya? Hah? Harus PDI ya? Bukan, reformasi. Informasinya ya, reformasinya ya. Nah, jadi berteman, bahkan ketemu, bahkan dia bilang, ya kita dulu menjalankan tugas dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang, yang dulunya masih muda, dinas terus sudah pensiun, sampai sekarang ketemu, bahkan ada urusan bareng, kita sekali dia ketawa-ketawa aja gitu loh. Ya, kalau petinggi-petingginya kan ya bahasanya, kalau perwira-perwira tingginya udah pada pensiun tapi ketemu, dia paling ya udah saling pengertian lah, berkawan baik gitu. Ya itulah, jadi apa namanya ya, kadang perjalanan dari titik X ke E ini kan dalam kehidupan nggak harus linear, nggak hanya garis lurus, dia ada dinamika, ada tantangan, ada gelombang, ada sandungan dari X mau sampai ke Y, kan gitu, ya kan? Ya mungkin aku mengilustrasikannya seperti itu. Dinamika kehidupan yang beragam, siapapun kita, siapapun dia pasti mengalami walaupun bentuknya beda-beda. Tapi esensinya sama, bahwa hidup adalah penuh tantangan, penuh ujian. Dan aku berpikir bahwa begini, nggak tahu juga, mohon maaf lah kalau dianggap terlalu ini, tapi itulah. Ya hidup hanya sekali, jangan tanggung, jangan kepalang, gitu aja. Apapun pilihan kita, selami di situ dengan segala, kan nggak mungkin kita membayangkan hal-hal yang manis saja. Ya ada cobaan, ada ujian. Kan kalau orang-orang pinter bilang katanya ukuran sukses itu bukan dilihat dari hasil, tapi bagaimana dia menjalani prosesnya. Gitu. Ya kan, menjalani prosesnya. Itu aja. Ya mungkin sekali lagi mohon maaf buat semua. Itu pandangan pribadi aku ya, gitu loh ya, dengan segala kelemahan dan kekurangan. Ya. Itulah aku jalani sampai sekarang, gitu loh. Gitu. Ya. Nah, sekarang pasti teman-teman juga mau tahu bagaimana anak-anak dari Kia nih. Apakah ada yang mengikuti jejak Kia, dan gimana nih bapaknya gitu melihat anaknya seperti itu? Kalau anak sih kan begini, aku nih kan berkeluarga telat. Jadi anakku 2, yang paling besar nih baru kuliah. Baru.
Ya, jaraknya sama yang kecil itu yang besar cowok, yang kecil cewek. Baru kelas 1 SMP. Jaraknya jauh, jarak 6 tahun. Nah, cuma khususnya sekarang kan udah mulai paham ayah umpamanya ada di berita-berita lah gitu loh, ya kan? Zaman sekarang kan link-link berita, apalagi anak sekarang dunia apa milenium, ya mainannya udah high tech semua, jadi bisa mengakses berita itu gampang, dia baca gitu kan. Kalau dulu ketika ya di awal-awal 2000-an gitu lagi kencang-kencangnya juga di berita ya, di media, di koran atau kadang sekali di televisi, dia masih blur lah gitu loh. Paling keluarga yang udah dewasa ya ngerti segala macam. Tapi kalau sekarang ya sesekali dia nanya, ayah ini begini gimana, kayak gitulah, ya kan? Karena dia tinggal klik aja berita apa, kadang dia dapat juga, ayah ini ada ayah di sini kayak gitu loh. Ini ayah ngomong begini, ya ntar kita jelasin gitu aja. Kalau istri kan udah ngerti dari kampus karena junior di kampus di bawah aku dulu, ya kan? Istri di bawahku 2 tingkat 2 tahun gitu loh. Jadi dia ngerti, udah ngerti dari kampus gitu loh, ya kan? Itu aja. Oke. Nah sekarang oke deh kalau saya yang tanya terus nggak enak, kita minta yang lain ya. Silakan yang mau bertanya. Atau kita baca chatting. Anak-anak usia, sudah ya tadi sudah dijawab. Oke. Sudah tanya sama. Oke, silakan yang mau tanya. Kalau enggak saya yang nanya lagi nih. Oke, ayo. Enggak, silakan yang mau menanggapi. Kalau aku mikirnya gini, nyalinya ada berapa sih, Om? Pasti nggak satu tuh ya nyalinya ya. Ada berapa cadangannya? Namanya manusia rasa takut apa ada, apa sama aja. Cuma ya mau gimana lagi gitu loh. Ya sebisa mungkin tidak. Nah, tapi dulu kan beda situasinya, ya kan? Ya pas sudah kejadian ya risiko. Artinya kalau yang dibilang teman-teman aktivis 80-an itu gantian aja keluar masuk, begitu dulu, ya kan? Gantian. Nah, ya dari situ apa? Kalau orang bilang kan, kalau bahasa bijaknya, ambil hikmahnya. Hikmah itu kan suatu kebaikan yang tersembunyi di balik sebuah peristiwa, kan gitu. Ketika peristiwa itu belum terjadi sama kita, hikmah itu tidak kelihatan. Tapi ketika peristiwa terjadi, ternyata ada kebaikan yang tersembunyi di balik peristiwa, maka orang bilang ambil hikmahnya, gitu kan? Oh, berarti gua harus begini, gua harus begitu, bla 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 bla. Itu aja. Intinya semua ada resiko. Tapi bagaimana meminimalisasi resiko. Tapi kalau dibilang ideal tidak ada resiko, kita bukan hidup di surga, kan gitu. Mau enak semua. Itu aja. Om, kalau menurut aku seorang aktivis itu punya daya pikir yang kritis, ya. Dia aktif dalam penanganan permasalahan, ya. Nah, sekarang kalau masalah di rumah gimana, Om? Kritis juga nggak nih? Maksudnya apa-apa dikoreksi gitu ya? Nggak. Artinya gini, kalau soal itu kan istilahnya udah ada pakemnya lah ya, kalau orang bilang tuh pakemnya. Kita, walaupun tadi aku bilang istriku orang yang ngerti aku dari sejak di kampus, tapi bukan berarti kita selalu sama gitu loh. Karena tetap aja dia seorang istri, seorang wanita
aku suami, laki-laki, kepala keluarga, ya kita kan dihadapkan oleh problem-problem domestik itu yang umum lah ya, problem domestik. Belum punya anak sama punya anak sudah beda, ya kan, tuntutannya, kebutuhannya. Anak masih kecil sama anak udah besar berkembang sudah beda lagi tuntutannya. Nah ini kan mewarnai apa ya, perjalanan kehidupan di rumah tangga lah bahasanya kan. Soal-soal begitu dinamika benturan perbedaan ada. Tapi ketika kita mengalami, ya nggak mungkin juga lah. Aku nggak percaya kalau orang bilang nggak pernah ada gesekan gitu loh dalam rumah tangga. Bullshit. Aku nggak percaya itu. Justru nggak ada gesekan itu yang bahaya, ya kan? Gesekan dalam arti perbedaan-perbedaan pandangan dan sebagainya itu ada. Cuma kan gini, karena kita berangkat dari setidaknya orang yang ya pernah belajar dan coba kalau agama itu istilahnya mengamalkan gitu loh, ya kan? Yang menyikapinya mungkin ya kayak nggak boleh kayak orang ada KDRT gitu loh, domestic violence itu kan nggak bisa begitu. Aku nentang soal itu. Semarah-marahnya kita nggak akan begitu gitu loh, ya kan? Domestic violence tuh kalau sekarang kan KDRT lah, ya kan, kekerasan dalam rumah tangga. Ketika ada benturan yang cukup ya keras lah tanda petik, perbedaan dan sebagainya karena problem-problem yang masalah gitu loh, soal domestik itu manusiawi aja gitu kan. Tapi ya alhamdulillah berjalan tetap gitu loh, ya kan. Ya itu karena prinsip menjaga keseimbangan. Kalau aku berpikir harus dengan caraku, keseimbangan itu tidak terjadi. Kalau aku harus ngalah ya ngalah, kayak gitu aja. Walaupun nyimpen nih di kepala dia, tapi demi keseimbangan itu, equilibrium itu. Jangan kita menjaga keseimbangan di luar, di dalam kita jaga ya. Nah, gitu loh. Menjaga keseimbangan di luar yang begitu beragam, di dalam yang cuma berdua katakanlah ya. Kacau. Nah, itu aja aku berpikir. Tapi ya ada kan? Juga yang punya ada juga yang berbeda Om. Jadi di luar arogan, di dalam takut istri. Nah, itu gimana? Nah, gimana tuh? Ya memang. Memang gitu ya. Ya, artinya gini, sebenarnya bukan kan ada istilah singkatan tuh ISTI, ikatan suami takut istri. Itu gimana? Plesetannya. Ya kalau aku sih bilang bukan takut istri, ya tapi lebih alasan ini aja apa? Menjaga keseimbangan. Kalau ada hal-hal yang menurutku memang nggak boleh seorang istri, khususnya mohon maaf istriku, terlalu berlebihan menyikapi apa yang aku yang aku pilih, gitu kan? Aku juga nggak terima, gitu loh, ya kan? Nggak terima. Aku ya strike lah, gitu. Bisa to the point. Gak usah kamu begini, kamu diam aja, bla 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 gitu. Sejauh apa yang kita jalani itu kan bukan hal-hal yang kriminal gitu loh, ya kan? Bukan aib, bukan kejahatan gitu loh. Cuma karena berbeda pandangan terhadap langkahku, tapi bagiku udah mendasar ya nggak boleh juga dia begitu. Nah tapi tetap yang utama kembali tadi, bagaimana menjaga equilibrium itu, keseimbangan, ya kan? Karena aku percaya, aku orang yang percaya begini, kita nggak mungkin merubah istri kita menjadi seperti kita, atau sebaliknya. Nah, tapi kenapa kita bisa bersama? Ya karena kita saling menghargai, itu aja. Sehingga keseimbangan itu ada, walaupun kadang-kadang
keseimbangannya miring. Harus balik lagi nih gitu loh. Om Agus tuh jago tuh. Mana Om Agus tuh? Cuma kayak Oke. gitu. Silakan kalau ada yang mau tanya boleh ya. Boleh nggak? Boleh. Rijal. Silakan. Ada namanya Bang Kia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bang Kia ya. Alhamdulillah. Coba Ayo. kameranya dinyalain kameranya. Ya gambarnya hilang nih bro. Nih, Bang Kia, selamat ketemu lagi nih. Aduh, Waduh, kangen banget. aktivis kita nih dari Universitas Nasional. Jal, di mana Iya, Jal? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bang Kia, boleh nanya ya? Bang. Bang Kia kan termasuk aktivis tahun 80 ya. Ya, 80-an lah, era 80-an. Pandangan Bang Kia ini dengan aktivis tahun 2000 nih perbedaannya jauh gak? Apa sama? Ya jauh lah. Yang 80-an ya udah, yang 80-an udah sekarang udah tua. Idealis yang di idealisnya itu loh. Perbedaan idealisnya kan Oh, soal idealis. Idealisme. Nah, Ya. kadang-kadang kalau aktivis tahun 80 kan dia benar-benar idealis orangnya. Walaupun dengan cara apapun tetap jalan. Kalau sekarang kan kadang-kadang Nah, dengan sekotak nasi bungkus pun bisa dirubah. Karena begitu Bang Kia ya. Jadi gini. Itu bisa dijelaskan nggak Bang Kia? ya, silakan. Om aku Kia. langsung aja ya. Ya. Gini. Ya kalau dijelaskan dalam arti yang ini aja lah ya, yang nggak usah terlalu dalam. Yang gampang-gampang aja ya. Mungkin jadi subjektif terkesan kalau membandingkan itu. Tapi memang aku juga harus akuin ada sangat mencolok perbedaan. Perbedaannya itu sangat ada. Jadi gini, kalau kita dulu di era 80-an lahir dibentuk oleh kelompok-kelompok studi sama pers mahasiswa. Nah, inilah yang menjadi dapur penggodokan, ya mohon maaf, intelektual gitu loh. Basic intelektualnya pers mahasiswa sama kelompok studi, ya kan? Mau apapun latar belakangnya, jangan karena aku anak FISIP gitu, enggak, teman-teman ITB semua, teman-teman yang ISTN kalau di Jakarta, semualah latar belakang. Nah, kita tetap ya karena concernnya sama gitu loh, ya kan? Nah, itu dibentuk oleh itu. Jadi kita punya konsep namanya itu praksis, bukan praktis ya, praksis. Praksis ini satu rumusan pikiran, penguasaan teori secara kritis, terus ada refleksi. Bagaimana pemahaman teori itu kita benturkan terhadap realitas, benar nggak? Ada teori, jadi penguasaan teori secara kritis, ada refleksi, kemudian ada aksi. Itu berputar terus. Jadi siklus kehidupan kita, ya kan? Nah, seperti tadi aku bilang awal-awal, kalau studi eksak, ya kan, menguji teorinya di laboratorium. Tapi kalau ketika kita studi sosial, ekonomi, politik, dan yang non-eksak, uji teorinya terhadap realitas. Itu dari konsepnya itu kalau teman-teman di era 80-an, ya kan? Jadi ada kelompok studi, ada pers mahasiswa yang membentuk mereka sehingga kritis. Jadi kritis menjadi metodologi dalam berpikir, bukan kritis sebagai tujuan. Jadi melihat apapun dikritisi sebagai metodologi dalam berpikir, itu aja. Nah, kalau sekarang ya mohon maaf, sepertinya nggak seperti itu gitu loh, ya kan? Karena memang ya kan gini, sikap, perilaku, pikiran itu kan dibentuk oleh lingkungan, ya kan? Dalam konteks yang ruang lingkup yang paling kecil dan justru jadi mendasar itu keluarga. Dari keluarga, lingkungan luar, interaksi dia, itu yang membentuk. Nah, aku pikir sekarang itu pembentukannya itu berbeda karena perkembangan juga udah beda ya zamannya ya, gitu. Nah, ya keprihatinannya juga beda kalau mau jujur gitu loh. Keprihatinan kita dulu mau urusan apapun bergerak
waduh, nyari istilahnya nggak ada. Kalau sekarang itu yang dibilang, mohon maaf kritiknya ya, nggak boleh juga disembunyikan. Maju tak gentar membela yang bayar gitu loh, ya kan? Ada yang begitu walaupun tidak semua. Nah cuma yang paling menonjol perbedaan itu adalah pembentukannya, proses pembentukannya dia. Itu aja. Itu bro. Ya. Oke. Udah terjawab ya Om Rizal? Nah, kayaknya dia sinyal, bermasalah dengan sinyal. Oke, kita coba baca chatting lagi ya Om. Ini ada pertanyaan. Wah ini panjang nih. Saya bacakan ya pertanyaannya dulu sebentar. Om sekarang kerja di mana? Tadi sudah dijelaskan ya, Ketua Umum Sakti. Ya, itu ini, Bud, sorry. Iya. Itu kan komitmen wadah aktivitas ya, istilahnya. Kalau pertanyaan tadi dibilang kerja itu kan lebih berkonotasi. Oh iya, betul. Cari duit gitu loh. Cari duitnya ya di mana nih? Cari duitnya di mana? Oke. Pertama, ya, aku tadi bilang aku numpang di kantor Om Agus di Hutan Kayu. Gitu. Alhamdulillah Om Agus ini luar biasa terbuka. Gitu. Di situ. Selain juga kalau di luar itu kan ya alhamdulillah ada aja kita bikin tulisan, ada orang minta bikin, terus bikin analisis gitu loh. Kalau dulu tuh sering ya karena ini sekarang di era pandemik begini kan bahasanya agak semua sektor usaha apapun lah ya yang sifatnya cari duit itu menurun kan, anjlok. Aku suka ngisi materi, pelatihan gitu loh, training ya kan. Ya teman yang bikin ada seminar apa, tentu dalam kapasitas aku kalau seandainya bicara, bikin paper, kajian kayak gitu. Terus juga kalau bahasa agak digaya-gayain dikit lah ya kan, dengan teman-teman aktivis ya semacam konsultan gitu loh, konsultan politik, ekonomi gitu, sesuai apa bidang yang kita selamin gitu. Jadi bagaimana melihat perkembangan situasi ke depan, orang mau investasi itu kan, nah dulu tuh banyak kita ngerjain begitu. Makanya kalau sekarang sepi ya kebetulan sebelum pandemik udah bisa numpang tuh di kantor Om Agus. Alhamdulillah berkah benar tuh Om Agus. Gitu di Hutan Kayu. Kalau kantor lawyer kan cocok nih aku merasa. Gitu kan. Gitu apalagi Om Agus tuh. Luar biasa. Itu aja. Oke. Terus kita baca lagi. Jalan hidup Om Kia ternyata cukup bikin kejutan. Ternyata pernah keluar masuk penjara. Nggak nyangka bro. Ini dari Wawan ya. Tapi salut sama Om Kia berperan dalam masyarakat pada sebuah sisi yang gue bilang berperan pada sisi pejuang keadilan. Mau tanya nih Om, menurut Om Kia, apakah keadilan yang Om Kia pahami yang tentunya berkaitan dengan konteks kehidupan masyarakat? Setahu gue, keadilan itu bersifat relatif, selalu tidak akan sama pemahaman keadilan di antara manusia. Menurut Om Kia, apa sih keadilan? Itu pertama ya. Pernah nggak pemahaman keadilan Om Kia berubah dengan berjalannya waktu? Karena tentunya tahun 80-an dan 90-an persoalan kepentingan dalam hal kebutuhan hidup berubah. Bagaimana Om? Oke. Silakan. Ya. Om. Ini dahsyat nih Om Wawan nih pertanyaannya nih. Iya. Mana Om Wawan nih? Ya, pertama gini. Aku ya melihat, memahami kalau bicara keadilan ini kan soal universal. Dunia manapun, siapapun dia, apapun latar belakangnya, ya kan soal universal keadilan. Kalau boleh aku terjemahkan apa yang
Om Wawan tadi bilang, Bro Wawan, bahwa keadilan itu relatif dalam konteksnya, dalam konteks jadi kan gini, kadang orang bicara keadilan itu pendekatan kuantifikasi angka, ya kan, angka. Dalam konteks itu iya relatif, nggak mungkin, mohon maaf, seorang manajer bergaji sama dengan anak buahnya atau bawahannya, gitu loh. Kalau nggak adil dong, dia gajinya sekian, gue sekian. Betul, keadilan itu soal proporsi tanggung jawab, ya kan? Kalau dalam konteks itu, ya kan? Terus kerja nggak kerja dapat sama, gitu. Ya, nah itu jadi nggak adil. Orang yang kerja, walaupun dia apapun lah, ini dapatnya sekian, katakanlah 10, yang nggak kerja dapat 10 juga, itu nggak adil, nggak boleh. Karena apa? Di situ ada peran dan tanggung jawab, ya kan? Jadi kalau kita kuantifikasi dalam soal angka, keadilan itu bukan soal angka, tapi soal peran dan tanggung jawab, ya kan? Soal proporsi, kan gitu. Satu, kedua, apakah keadilan yang aku pahami dari dulu sampai sekarang itu berbeda karena soal perkembangan situasi, tuntutan hidup dan sebagainya. Kalau soal keadilan dalam pengertian yang sejatinya nggak berbeda, karena soal keadilan itu inherent sejak orang lahir ke dunia, dia harus sudah punya hak keadilan dalam rangka hak-hak sosial, hak ekonomi, hak politik dan sebagainya, ya kan, inherent. Keadilan itu terbenam, keadilan itu timpang, itu karena kebijakan, kan gitu. Nah itulah yang kita kritisi, gitu kan. Nah kalau kita tarik, mohon maaf, kepentingan diri sendiri, aku merefleksi kepentingan diriku juga, kan aku juga manusia biasa yang banyak kekurangan, bukan malaikat, bukan orang suci yang nggak mau ini mau itu, gitu. Ya kita sama-sama lah, pasti kita yakin, kita orang beragama, kita punya keyakinan, rezeki itu udah ada yang ngatur, nggak usah takut. Tugas kita manusia adalah ikhtiar dan doa, itu aja. Alhamdulillah ada aja, gitu kan. Kan rezeki itu nggak harus terima rutin bulanan, itu bagus, gitu kan. Tapi ada juga yang nggak begitu, gitu loh. Udah ada yang ngatur, ya kan. Kata Tuhan kan, Allah bilang mintalah kepada aku maka aku beri. Oh kan, minta bukan berarti diem aja kita di tempat di rumah, ya kan. Ikhtiar, doa dan sebagainya. Ya tentu dalam konteks yang benar ya, gitu. Jadi kalau pemahaman keadilannya itu nggak berubah, ya kan, keadilan. Jadi ya itu tadi, keadilan itu kan pada akhirnya, kenapa dunia hukum tuh logonya itu timbangan, ada orang pegang tapi matanya ditutup, maka miring. Filosofinya kan kalau lihat dari sejarahnya, lu menegakkan keadilan, lu harus lihat secara objektif sehingga timbangan itu nggak miring, gitu. Kalau sederhananya begitulah, ya kan. Nah maka dari dulu sampai saat ini dalam pengertian besarnya ya, keadilan itu tetap sama. Itu aja. Yang berbeda jadi relatif ketika kita mengkuantifikasi dengan angka-angka pandangannya. Oh, Hendar nih, ada nih. Ya. Oke, sudah terjawab ya Om Wawan? Oke, thank you Om Kia. Thank you. Siap, siap. Bagus banget nih pertanyaannya. Boleh Om Hendar, silakan. Hendar, Om, apa kabarnya Om? Alhamdulillah, waduh. Sehat selalu ya. Amin, alhamdulillah, sama-sama. Om, mana nih? Ya. Om menjadi aktivis dari zaman dulu ke sekarang. Ya. Kira pengalaman apa nih? Saling mengembangkan dan dalam masalah apa itu? Gimana? Sorry, putus-putus. Sorry, putus-putus. Sorry. Oke.
selama menjadi aktivis dari dulu sampai sekarang, kira-kira pengalaman apa nih yang paling mendebarkan? Terus dalam masalah apa itu? Yang paling Mendebarkan. Iya. Luar biasa. Sorry. Nggak ada ternyata ya yang mendebarkan. Ada. Dan apa namanya? Iya, karena alhamdulillah dan insya Allah kita jalan enjoy aja. Tapi kalau bicara yang mendebarkan, memang ketika pikiran-pikiran kita, ya kan, yang sudah kemukakan, nggak hanya kita bicara, ya udah di ukurannya bukan sekedar dimuat di media, tapi secara konseptual kita ajukan kepada, katakanlah, pihak tertentu, pihak terkait, tapi itu dianggap makin lalu gitu loh. Itu yang bikin kesel gitu kok, ya kan? Karena pada akhirnya belakangan terbukti, kan begitu. Itu satu, kedua, ya sebagai manusia biasa yang juga punya rasa takut, rasa was-was dan sebagainya. Terkadang kan urusan-urusan aktualisasi soal, mohon maaf, ya upaya kita menegakkan, mendorong keadilan, ada pihak-pihak yang merasa terganggu, tidak suka dan sebagainya, hingga melahirkan teror gitu loh. Nah dulu ya sekali lagi aku tuh sering ngalamin itu, teror, ya kan. Makanya kalau teror bahkan penculikan segala macam, ya itulah pada tahun 98 aku sama almarhum Munir dan teman-teman yang lain bentuk kontras, ya kan, karena menghadapi soal-soal itu gitu loh, ya kan, untuk kontras. Jadi ya bagian dari concern kita bagaimana mengawal perjuangan keadilan, sebenarnya kan itu intinya. Tapi jujur benar kata Om Endar, ada situasi-situasi yaitu kalau teror gitu, tapi pada akhirnya kan alhamdulillah kita yang utama ya minta kepada yang di atas, yang maha segalanya ya kan, perlindungannya kan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, gitu kan. Itu aja. Nah, apa kalau orang bilang dalam situasi sulit yang mendebarkan, kita merasa nyaman ketika pertama kita mengadu kepada sang kholik, kedua berkomunikasi dengan berbagai pihak, artinya teman gitu kan, itu bisa membantu menyamankan, kan begitu ya kan, bisa membantu menyamankan macam-macam lah ya kan. Itu Om Endar. Tapi bener lah bahwa kita ngalamin situasi-situasi yang mendebarkan, menakutkan, segala macam. Kalau mau jujur pada 98, awal-awal 98 itu situasi mencekam, dahsyat. Kerusuhan Mei 98, baik kita ampun itu. Tapi ya gitulah, pada akhirnya memang situasi itu harus dilewati. Alhamdulillah, itu aja. Kan? Apa kalau dalam iman Islam kan innamal a'malu binniyat, segala amal perbuatan kita tergantung niat. Insyaallah dengan niat yang baik kita juga ujungnya baik lah. Itu kan Om Endar. Oke ya. Bud, mau nanya Bud? Ya. Boleh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Weh Bro Dodi. Kang ya. Ini drummer kita tuh Dodi. Oh. Boleh, Sorry. Bisa langsung nih Bud ya? Nggak bisa Om, kalau nggak dinyalain kameranya Om. Boleh tanya nggak nih Kang Sia? Sebentar, Om Dodi dinyalakan dulu kameranya Om. Silakan. Ya, udah nih. Ya. Nah, wih luar biasa. Almutar.
Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Ini terus terang seperti apa ya? Mungkin jalan 20 tahun ke belakang nih ketemu lagi dengan Kia. Jadi pertama memang saya dengan Kia nih saya menilai, bukan menilai, jadi menganalisa Kia nih ya. Jadi karena saya pernah sekelas berapa tahun tuh. Iya, betul. Sehingga tahu banget dari cara dia bicara, dia bergaul. Kan kita dulu di 7 kan banyak banget tuh, ada geng ini, geng itu. Nah ini termasuk Anto Jo nih sama dia nih gengnya, nggak pernah pisah. Jadi dari cara Kia bicara sama nada suaranya juga beda banget bagi SMA sekarang. Kalau sekarang lebih pada ucapannya tuh satu kata, tiap kata tuh doktrin semua tuh buat kelihatan sekarang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, alhamdulillah nih, ini kayaknya bakal bisa nih dibuat satu banyak cerita, terutama Kia dengan Peng Ai nih. Ini sama-sama aktivis juga nih. Jadi banyak cerita kalau digabungin pada waktu yang sama ya, pada tahun yang sama, hanya kita beda tempat nih, ada di Jakarta, ada di Bandung. Kalau kemarin kan Peng Ai itu dengan HMI-nya ya, HMI-nya atau yang di mahasiswa Bandung. Kalau Kia kan mungkin frontal kesana sini dulu karena memang masa 98 itu masa pencarian. Jadi sebenarnya ini baru 2 nih nemu nih. Insya Allah nanti dari ngobar-ngobar lagi bisa kekumpul nih. Nah itu bisa dikumpulin tuh di tempatnya Om Agus Datsun tuh. Om Agus, luar biasa. Yang ketiga nih mungkin Peng Ai atau Kia khususnya nih udah hafal banget, mungkin lagi tidur juga ditanya apa dengan misalnya lagu revolusi tahu tuh. Jadi dan lagi dengan misalnya dengan Fajrul Rahman, Budiman Sujatmiko itu mungkin ya soal ditahan sih pada akhirnya biasa. Karena memang Kia sendiri, kita di SMA 7 kan udah ada latsarnya tuh. Latsar 7 kan udah dirasakan tuh bagaimana kita menghadapi lagi berantem terus dikejar-kejar polisi, dikejar ini. Jadi itu latsar juga sebenarnya itu Kia. Chandra di muka. Dan yang keempat nih mungkin Kia juga bisa udah merasakan juga ya masa emas aktivis itu ya tahun 2000-an ya Kia ya. Ya. Dan saya sih sederhana aja mungkin nih, cuman mau nanya aja sekarang nih lagi sibuk apa dan dengan atau tanpa Agus Datsun nih, karena pengen juga dengar. Di luar itu ya. Jadi Kia bilang memang untuk tatap muka kan sekarang agak jarang tuh, jadi apa ya kesibukannya mungkin tanpa mungkin. Karena kalau tatap muka kita aja nggak ada masalah, ya kan? Gua berharap diundang ngopi sama lu, Dot. Enggak lah, saya sih malah saya nanti mau kadang-kadang ke Agus itu. Mungkin itu aja, Bu. Ini sekedar salam kangen. Ada siap, Dot. Ya juga. Terima kasih. Salam hormat, salam santun. Oke, silakan. Ya, dijawab. Oke. Iya, Bro Dodi. Gua pikir menarik lah ya semua ya, teman-teman. Jadi apa yang dibilang Bro Dodi tadi, ya memang cuma mohon maaf sebelum terlupa aku ngeralat sedikit lah ya. Bukan soal frontal atau tidak frontal gitu loh, bro. Tapi ini soal cara, ya kan? Soal cara. Kalau patah peribahasa bilang banyak jalan menuju Roma. Kadang-kadang pilihan jalan itu kan orang beda-beda, ya kan? Gitu. Karena ya aktivis 80-an itu dibentuk secara umum semua rata-rata kelompok kajiannya, kelompok diskusi, kelompok studi dan pers mahasiswa. Kemudian juga ada teman-teman yang di ekstra kampus ya, kayak HMI. Kebetulan juga aku juga awal-awal dulu di HMI gitu, ya kan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan jalan yang dipakai gitu loh, ketika dia menyikapi perkembangan. Nah, cuma kan
aku berprinsip gini, ketika kita mau membangun kebersamaan, jangan memulai dari perbedaan. Yuk bareng yuk bersinergi. Tapi kita sudah sadar berbeda sama dia. Kalau kita pilih yang berbedanya, nggak akan ketemu. Tapi pilih yang samanya, gitu loh. Dari 10, masa sih berbeda semua? Kalau ada 2 persamaannya, mulai dari yang 2. Dari yang 2 berkembang kan jadi 3 dan seterusnya, gitu loh. 1, kedua, tadi soal ini menarik apa? Tadi disebut tuh beberapa teman lama kayak Budiman Sujatmiko, Pak Jokowi. Itu teman-temanku semua. Karena dulu ketika aku bikin di Jakarta Badan Koordinasi Mahasiswa Jakarta, Budiman tuh di Jogja, Forum Komunikasi Yogyakarta. Fajrul Rahman tuh BKMB, Badan Koordinasi Mahasiswa Bandung. Kan ketika Fajrul Rahman, kalau bicara ditahan duluan, aku Juni 89. Fajrul Rahman kasus 5 Agustus ITB itu, Agustusnya 89. Bahkan aku udah keluar, aku advokasi dia gitu loh. Bahwa sekarang berbeda jalan, pilihan itu pilihan dia, hak dia gitu loh, ya kan? Nah, aku tetap begini di luar, ya itu soal pilihan aja, ya kan? Kemudian kan orang terkadang kan dari pilihan itu mengukurnya dengan apa? Ukuran-ukuran, mohon maaf ya, material gitu loh, ya kan? Ya itulah masing-masing aja udah. Nah, terus kan Bro Dodi tadi tanya, apa di luar terlepas sama Om Agus nih gitu. Ya kan aku bilang tadi, kalau sama Om Agus kan kita sifatnya nih kan macul lah. Untung aja Om Agus nih ngasih tempat. Alhamdulillah, terima kasih Om Agus. Ya kan, gitu loh. Di luar itu ada aku kantor, tapi itu kan kantor aktivis. Yang aku bilang Prodem itu, jaringan aktivis pro demokrasi. Nah itulah yang dari dulu sampai sekarang kan tetap kita rekat, kita jaga. Panjang itu. Bukan cuma Jakarta, Jawa Barat dan sekitar, semua sampai Sumatera, Sulawesi. Nah itu di Jalan Veteran 126, ya kan? Itu kantor itu. Kalau itu kan bicaranya bukan profit, tapi komitmen, ya bahasanya komitmen perjuangan gitu loh. Siapapun bisa ke situ, kelompok apapun, karena kita komitmen demokrasi, bukan hanya satu golongan. Itu kita buktikan sampai sekarang. Dibentuknya tahun 96 sampai sekarang. Bahkan kongres tahun lalu kan, mohon maaf, seperti tadi Bud sudah intro, aku dipercaya ketua steering komite dan memimpin kongres itu tahun lalu. Pas pandemik COVID Maret pertama, gitu kan. Alhamdulillah itu jalan. Kantor itu ada pengurusnya apa segala. Prodem tuh pakai istilah senator, aku salah satu senator gitu loh, yang dianggap udah di jajaran senior lah, senior di 80-an gitu loh. Bandung semua, daerah Sumatera ada gitu loh. Jaringan itu yang kita jaga sampai sekarang. Itu Bro Dodi juga bisa main-main ke situ, siapapun lah kita terbuka, welcome. Dan jangan dibayangkan seperti tadi di intro sama Bud, ya mohon maaf ya. Wah, ini begini. Artinya ada imajinasi. Ini mohon maaf nih. Ya. Ini sedikit nih aku tambahin. Waktu kongres kita tahun lalu tahu tagline-nya. Karena kita sadar kita ada perbedaan, tanda petik, kubu di dalam, kubu di luar, tagline-nya. Dan aku jadi ketua kongresnya. Apa tagline-nya sampai sekarang tuh? Politik sekedarnya, pertemanan selamanya. Itu jadi tagline, ya kan? Mari kita mendoa Indonesia bahagia. Itu, ya kan? Jadi jangan salah tafsir, gitu. Kebersamaan, keberagaman adalah kekuatan kita dalam kebersamaan. Itu, itu Bro Dodi. Ya, thank you Kia. Ya. Jadi kapan nih gue diundang ngopi sama lo? Hah?
Tergantung itu Om Datsun, Om Agus Datsun. Oh iya. Kalau Om Agus, gue tiap hari. Gitu. Dodin. Oke, kita jawab lagi ya, chattingan. Om Dodi, terima kasih ya Om Dodi. Bisa tanya Bu Budi. Boleh, tapi sebentar ya Om, aku mau jawab yang chatting dulu ya, sebentar ya. Oke, dari Amalia, ini dari Meli ya berarti, Meli Lingga. Punten nanya Om Kia, apakah keadilan sama dengan kebenaran? Oke. Terus ini Umonti, Assalamualaikum Om Kia, kalau aktif ada kerbong-kerbongnya nggak? Oh, apa nih maksudnya? Kalau aktif ada kerbong-kerbongnya nggak? Aktivis kali ya maksudnya? Iya kali mungkin ya. Gerbong. Okay. Gerbong kali ya. Oke, silakan dijawab 2 pertanyaan itu. Oke, siap. Ini dari Meli tadi. Ya, yang kabar dari Meli. Tadi. Ya. Maka keadilan sama dengan kebenaran, ya kan? Ini kan satu definisi yang secara kosakata memang berbeda, gitu loh. Tapi isinya, esensinya sama. Ya, artinya ada kesamaan. Kalau kita melangkah memperjuangkan apapun ya bentuknya, keadilan itu adalah sebuah kebenaran kan gitu. Kebenaran dalam konteks apa yang kita mau, arti keadilan. Nah, dalam kebenaran itu mengandung keadilan gitu loh. Mengandung keadilan. Ya kan? Yang berbeda baik belum tentu benar gitu. Atau benar cara lo tapi belum tentu itu yang terbaik kan gitu, atau sebaliknya. Tapi kalau keadilan, adil itu kan keseimbangan, kesetaraan, kesamaan hak dan kewajiban. Kalau bicara normatifnya, kesamaan hak dan kewajiban, di situ ada keadilan. Nah, ketika kesamaan hak dan kewajiban itu ada dan itu menjadi kesepakatan umum, maka itulah sebuah kebenaran konteks itu, ya kan? Dan itu memang benar. Tapi ketika hak dan kewajiban itu timpang, tidak ada, disitulah kita mempersoalkan tidak adanya kebenaran dalam konteks apa yang dibutuhkan masyarakat. Itu, Tante Meli, ya kan? Terus. Ya. Berikutnya Omonti. Assalamualaikum, ya kan? Nah, mungkin maksudnya Omonti apakah aktivis kali, ada gerbong-gerbongnya gitu ya? Oh ya mungkin. Nah, tentu harus ada karena kalau nggak ada gerbongnya kita jadi one man show dan tidak ada kontrol. Terus kemudian juga bagi dan oleh untuk siapa kita memperjuangkan, ya anggaplah, mohon maaf, umpamanya keadilan atau kebaikan yang kita mau sesuai dengan koridor dan aturan yang ada, gerbong harus ada, ya kan? Jadi itu yang tadi aku bilang, sampai hari ini kebetulan di dunia aktivis, aku khususnya ya, jaringan aktivis ya, itu kalau biasa jaringan tuh banyak beragam gerbong-gerbong yang bersepakat bersama kita untuk memperjuangkan sesuatu kan gitu, sesuatu dalam konteks ya khususnya bicara keadilan. Kalau bahasa kita kan goal demokrasi itu kan kesejahteraan rakyat, kesejahteraan tuh goalnya. Di dalamnya itu ada keadilan, ada kesetaraan, ada penghargaan hak asasi manusia, ada keamanan, ada kenyamanan. Disitulah kesejahteraan. Dan itulah sebuah kebenaran, gitu loh. Ya kan? Nah, gerbong-gerbong ini berkewajiban juga mengawal dimanapun dia, ya paling tidak di seluruh wilayah, gitu loh.
Ada Bro Monty. Bro Monty enak nih tempatnya nih kalau buat makasih. kopi. Ya. Iya, datang aja ke sini. Siap. Itu cuma memang harus mampir tuh ke situ, enak tuh tempat tuh sana tuh. Iya, betul. Iya, terima kasih. Ya, makasih ya. Ya, terima kasih. Oke, sekarang Om Asari, silakan Om Asari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram. Alhamdulillah. Al-Hajj nih Pak Pia nih. Pak Pia punten nih karena memang udah mepet waktunya mau menjelang maghrib ya. Kalau tahun 80-an lah kita tahu bagaimana kegiatan kita ya. Tujuannya tuh jelas gitu loh, Kang. Apa yang kita akan perjuangkan tuh jelas gitu. Nah sekarang ini bagaimana nih mengapresiasi mau dari mana kita masuknya untuk memperjuangkan keadilan itu? Karena saya lihat semua bidang udah tahulah Kang Pia bagaimana acak-acakannya gitu ya. Juga bagaimana ada omnibus law gitu kan ya. Wah itu kan beberapa peraturan yang dipangkas segala macam yang tumpang tindih begitu akhirnya. Nah saya mohon gambaran aja dari Kang Pia, dari mana kita mulai masuk menurut gambaran dari Kang Pia. Itu aja Kang. Nuhun Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya ya ini nih yang dari awal mohon maaf aku agak dikasih rambu lah ya. Artinya ini pertanyaan luar biasa. Jujur aja politis gitu kan. Tapi aku cuma mau bicara dalam konteks kita ini sekarang umum lah ya. Sisi keadilannya aja Kang. Ya. Prinsipnya kalau aku begini, bahwa kita sadar siapa kita, siapa aku gitu loh. Kalau bicara yang perjuangan keadilan, banyak pihak, banyak elemen, banyak orang, segala macam. Nah, tinggal bagaimana kita jangan saling menegasi, ya kan? Karena kalau bicara pintu mau dari sisi mana, tadi Kang Sari udah paham semua sisi bagaimana, ya kan? Si X mau mulai dari sisi barat, si A dari ini, monggo, silakan, ya kan? Jangan saling menegasi. Pada akhirnya akan ketemu pada satu titik kesamaan, perbaikan keadilan gitu loh, ya kan? Perbaikan keadilan. Ya kalau bicara mohon maaf karena tadi disinggung. Ya omnibus law aja itu dia mendekonstruksi, menyingkirkan 70-an regulasi undang-undang gitu loh. Jadi kan ya itulah keadilan jadi porak-poranda kan gitu. Mau dari sisi mana jadinya? Ya silakan yang punya kapasitas dan kompetensi kita saling mendukung gitu kan. Kalau saya bilang harus dari sisi ini terlalu sombong. Ya kan belum tentu kita yang paling tepat, yang paling benar kan gitu, ya kan? Kalau aku gitu berprinsip. Terus ya karena bicara keadilan, terkadang kalau kita udah sampai pada titik, mohon maaf ya, namanya manusia jenuh begini, cuma dua hal, frustrasi, ya kan? Dia frustrasi atau dia akan lebih menjadi gitu loh, ambil pilihannya, ya kan? Nah mudah-mudahan siapapun dalam bentuk apapun ya kan, teman-teman yang peduli terhadap mohon maaf, ada rekan kita yang perlu disupport apapun, itu bagian dari upaya dan paling minimal ya kan. Kalau dalam ini kan mohon maaf lah, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, berguna bagi orang lain, kan gitu, ya kan? Mana tuh Bro Dodi tadi bilang, jadi imannya kan gitu. Nah, memperjuangkan keadilan juga
bagiku juga bagian dari refleksi dan aktualisasi apa yang kita diyakini secara iman, kan gitu, ya kan? Mau dari sisi mana, mau dari pintu mana, dari sektor budaya, ekonomi, hukum, keyakinan, silakan, gitu kan? Jangan saling menegasi, sehingga yang rusak kan ketika saling menegasi. Artinya terjadi benturan secara horizontal, itulah mengganggu keseimbangan tadi, ya kan, equilibriumnya gitu. Nah mungkin dalam konteks ini kan yang harus kita mulai, titik equilibrium, keseimbangannya itu yang harus dijaga, itu aja. Gitu, Kang. Ya, cukup ya Kang. Ya, ini yang terakhir ya dari Umawardi. Mohon pencerahan Bang Kia, bagaimana menurut Bang Kia bila idealisme, demokrasi, dan kepastian hukum diperjualbelikan secara murah untuk kepentingan satu gol atau individu? Ya. Silakan Om. Ya itu yang ngaco. Kalau menurutku ya itu yang ngaco, yang salah, ya kan? Karena ya walaupun mohon maaf ya, statement atau pertanyaan itu kan kalau kita tarik secara umum bisa dilabelkan kepada siapapun gitu. Karena gini, orang yang melakukan kita anggap seperti itu tadi, ya kan, justru dia tidak paham demokrasi. Mohon maaf, aku harus berani mengatakan, karena itu tadi, demokrasi bukan semata-mata sekedar kita menghargai perbedaan pendapat, bukan. Itu tadi, goal demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Bullshit orang bicara demokrasi kalau kesejahteraan rakyat itu tidak ada, tidak dicapai. Nah, kesejahteraan rakyat itu apa di dalamnya? Ada keadilan secara hukum, hak-hak sosial, ekonomi, politik, budaya, dan macam-macam. Ada keamanan, ada kenyamanan, gitu. Penghargaan itu semua, itulah kesejahteraan rakyat. Baru kita dibilang benar serius memperjuangkan demokrasi untuk semua, bukan untuk segolongan atau sekelompok atau katakanlah golongan tertentu. Tidak, namanya demokrasi dari dan oleh untuk rakyat gitu. Ya. Gitu. Ya. Sip, waduh, rasanya udah kelewat jauh waktunya ya. Keasikan kita Om Kia ya. Baik, kita sudahi saja. Mohon maaf karena waktunya sudah mau mepet ke sholat maghrib ya. Ada yang mau disampaikan sebagai penutup Om Kia, silakan. Iya, ada. Pertama, aku mohon maaf kalau apa yang aku sampaikan mungkin nggak sesuai dengan apa yang diharapkan teman-teman, ya kan? Mohon maaf betul. Ya itulah, dengan segala kekurangan dan kelemahanku yang ada. Sama, yang kedua, agenda seperti ini, ngobar altu, jangan pernah berhenti, dan ini luar biasa, menginspiratif, dan kalau aku melihat dia bisa merekat yang terserak, gitu loh, merekat yang terserak, teman-teman, siapapun dia, yang namanya altu, apapun profesi dan latar belakangnya, dimanapun dia, mari kita jaga kebersamaan, setidaknya paling minimal di altu ini. Insya Allah itu menjadi benih yang bisa menebar ke semua. Itu aja. Ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Salut buat Bud dan teman-teman. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Om Kia. Kesimpulannya adalah membangun kebersamaan dalam perbedaan itu luar biasa. Keberagaman adalah kekuatan kita, keberagaman adalah aset kita untuk hal yang positif ya. Hidup hanya sekali, jangan tanggung, jangan kepalang, berilah arti. Oke, ya. Baik, terima kasih Om Kia, terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Saya yang
tentu saja mungkin sudah tahu ya, dalam beberapa hari ini Ngobar Altu sedikitnya ada sedikit masalah gitu ya. Semoga ini menjadi pemicu buat saya. Apa yang tadi disampaikan oleh Unkia, saya ingat betul bahwa mengenai membangun kebersamaan dalam perbedaan, saya akan menjadikan pegangan ya, bahwa kita akan terus berjalan. Ngobar Altu 85 mudah-mudahan insya Allah terus berjalan. Saya minta dukungan dari teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya ini, dan selanjutnya lagi kita ketemu lagi di Jumat depan bersama Gino. Kenapa hari Jumat? Kenapa malam? Karena kita sesuaikan dengan waktunya Gino di Amerika gitu ya. Jadi malam hari di hari Jumat. Ingat ya. Kalau besok kita off karena kebetulan tadinya besok kita mau bicara mengenai COVID, tapi ditunda di hari Minggu depannya lagi. Oke, baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.